saudari kekasih dalam Kristus. Kristus memanggil kita memfokus kepada kehidupan yang berada di atas, yaitu kehidupan kekal di surga. Dan dalam Ekaristi ini, Tuhan Yesus memberikan kita semua kehidupan kekal. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudari sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa secara berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Arwah Maria, kepada para malaikat dan orang Roh Kudus, dan kepada saudara-saudari sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Bapa. Gloria pada Allah di surga. Bahasa Sokbook Excelsius. Saati ina pimiyo daya adi seldik pandai ngajar. Mo tegah ge meting reti i sawa mengendah bion reti i udip. Seperek i dah bion reti. Angan reja nasi abo atin ngapi mandai ngan jiroh reta ana. Ko ana angan tinggi di daya bekel. Daya adi desah nak dirusah nerja jiro. Anak ina adi mendek dah bion reti. Kangan dah betul. Angan dirusah payah nerja seket umurnya udip. Kani meh adi dapat jadi tandai dengan atas angan baba udip seperti anak adi dengan dah teban aniani kiang i nirisut pikir-kirangan ada dekat singaram dah ge pikir-kirangan dapat bamai seperti dah dia ngerti sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Kau menghangatkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lesut dan layu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan menjaga dan bimbing perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan,
hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama berserta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Sabda Tuhan. bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi pada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpannya di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu.
Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di dunia ada ramai orang yang beli insurans berbagai-bagainya. Contohnya insurans kehidupan, insurans kesihatan, insurans kemalangan, dan selain-lainnya. Tujuan semua insurans itu adalah untuk menjamin keselamatan seumur kehidupan di dunia. Keselamatan duniawi tidaklah selama-lamanya, oleh sebab ada had dan juga akan tamat waktu kematian. Kerana ini, bacaan pertama nyatakan kesia-siaan belaka. Sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Soal yang patut ditanyai adalah apakah faedah yang diperolehi manusia dari segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Everything is vanity. Everything under the sun is vanity. We work hard, but there will come a day when we'll have to leave whatever we have piled up on earth. Sesungguhnya di dunia kita tidak ada keselamatan yang menjamin kita selama-lamanya. Keselamatan kekal itu hanya diberi oleh Tuhan Yesus, diberi oleh Tuhan Allah Bapa di surga. Dalam bacaan Injil bagi misa ini, ada seorang yang kecewa oleh sebab saudaranya tidak membagi warisan keluargaan dengannya. Dia meminta Tuhan Yesus menolongnya mendapat bahagiannya dari harta keluargaan itu. Hal itu adalah berkaitan dengan harta duniawi dan sebenarnya tidak bernilai. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tidak berminat dan tidak ingin campur tangan. Sebaliknya, Tuhan Yesus memberi suatu perumpamaan untuk memperbaiki fikiran yang orang itu, dan katanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Be careful not to be greedy after worldly goods, after your family inheritance, in the case of that man who approached Jesus.
Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. The security of our lives does not lie on worldly possessions. Perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan seorang kaya dan bergantung dari kekayaannya. Apabila tanahnya berlimpah hasilnya, dia dengan segeranya merombak lumbung-lumbungnya untuk membina yang lebih besar. Orang kaya ini tidak peduli orang-orang yang berperluan dan orang miskin. Katanya, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Enjoy life. Eat, drink, have fun. But what happened? That night, the Lord came, and the Lord told him, I want you to give me an account of your soul. So he faced death that night. And what then would happen to all the property, to all the big harvest that he had? He took down all the old storerooms to build bigger ones. But what happened that night? Who is going to inherit whatever he had, that he had hoarded, he had stored up? Sememangnya pendapat orang kaya itu salah, kerana pada malam Tuhan Allah datang untuk mengambil jiwanya, yaitu dia menemui kematiannya. Nothing else would bother except accountability before God. And God called that man orang bodoh, stupid. And why? Because he didn't think of what would happen after his life on earth. There is the life after. The life after death. Then the Lord asked, bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Who will possess your property? You can't take it along. So what's the message for us? Kita tidak dapat membawa harta kita ke dunia yang menunggu kita lepas mati. Oleh sebab itu, kita harus memberi tumpuan kepada kehidupan kekal, kehidupan di syurga, kehidupan selepas mati. We have to think of that. Inilah kehidupan kekal, memanglah terpenting bagi kita pada masa bila kita akan meninggal dunia ini. So we have to pay attention to that. This is what the Lord is telling us. Focus on the things above, the things in heaven. Ya, berikan tumpuan kepada kehidupan kekal, kehidupan yang kita akan menerima di syurga. Then we go to the attitude of this man. Memanglah tanahnya berlimpah-limpah berhasil.
memanglah dia jadi orang kaya, tetapi dia utamakan diri sendiri. Dia tidak peduli kepada orang lain. There is nothing wrong with the land giving a very rich harvest. You tanam padi kah, you tanam apa-apa, the land will give you the yield. And if the land gives you a good yield, nothing wrong with that. But what is wrong with this man? Dia tidak peduli orang lain. Instead of sharing his wealth with the poor around him, he talked to himself, jiwaku, come, we will enjoy ourselves. Drink, eat, be merry, have a lot of fun. Me and myself. He didn't think of the others. That was his mistake. A very self-centered man, a very selfish man. So he wasn't thinking about others. Was he thinking about God? He wasn't. Because if he was thinking about God, then he would have thought of the life after. What would happen? No, he didn't. So poor man, very rich in terms of harvest, but very poor before God. And when God took him to task, God called him stupid, idiot, foolish man, orang bodoh. Sepentingnya kita harus berfokus kepada Kristus sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Sesungguhnya kita memerlukan harta dan barang duniawi. Contohnya rumah, pakaian, makanan, minuman, dan barang-barang atau alat-alat yang mendapatkan kita hidup dengan senang secukupnya. Yes, we need food, we need a house, we need clothing, etc. We need. Oleh sebab itu, kita harus kerja dan mendapat gaji. We need to work, we need to earn a living. Tetapi kita pun harus memberi tumpuan kepada kehidupan rohani kita, yaitu perhubungan kita dengan Kristus dan dengan Bapa-Nya di syurga. Kita harus menjalankan tugas duniawi kita dengan fokus rohani. Yes, we live our lives on earth, but bear in mind the goal of our lives on earth, which is life after death. Apa yang kita berusaha mendapat untuk kehidupan duniawi harus bertujuan ke arah kehidupan syurgawi. We are on this journey towards heaven, and let's not lose sight of the destination, heaven. Dalam hidupan rohani ada satu tugas yang kita pasti menjalankan, yaitu hubungi dan mempedulikan jiran-jiran kita, khasnya orang yang berperluan dan orang miskin. Kita harus menolong mereka menurut kebolehan kita. Help them to the best of our ability. Di mana-mana kita menjumpai orang yang berperluan, kita patut menolong mereka dan juga sudi membagi harta kita dengan mereka. Be prepared to share. You know, all the wealth that we have is actually a blessing from God. And when God's blessings come upon us, they are not meant for us to keep for ourselves. They are meant for us to share. And the point is this: the more we share, the more we receive from God. The source of all blessings is not limited. It is limitless, without any limit. God will never be exhausted of His blessings.
And so the more we share, the more we receive from God. Kita harus ingat dengan baiknya, harta kita ialah berkat Tuhan kepada kita, dan berkat-berkat Tuhan mestinya dibagi-bagi dengan orang-orang lain. Kita semakin sudi membagi, semakin jadi kaya. The more we share, the richer we become. Sikap ini adalah menurut tema Tuhan tahun kerahiman, in this year of mercy, yaitu hendaklah kamu berbelas kasihan seperti Bapa kamu berbelas kasihan juga. Be merciful as the Heavenly Father is merciful. That's the theme for the year of mercy. Sesungguhnya segala perbuatan dan penindakan untuk membantu jiran-jiran kita ialah kerja yang dipenuhi kasihan dan kerahiman. Bagaimana kita dapat murah hati dan menjalankan tugas rohani kita? Tuhan Yesus amat paham kita, khasnya kelemahan kita. Jesus understands our weakness. Oleh yang demikian, dia memberi Roh Kudus kepada kita untuk menguatkan dan menguasakan kita agar kita dapat hidup sebagai pengikut-pengikutnya yang setia dan taat. Marilah kita bekerjasama dengan Roh Kudus agar kita tidak semacam orang kaya dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus menceritakan dalam bacaan Injil. Sebaliknya, marilah kita fikir dengan seriusnya tentang perkara yang di atas, yaitu perhubungan kita dengan Kristus dan dengan Bapa-Nya di syurga. Dengan yang demikian, kita akan mendapat keselamatan kekal yang Yesus Kristus telah mencapai bagi kita semua. Akhirnya, kita akan memasuki kerajaan syurga, di mana kita akan hidup dengan Allah Bapa di syurga, Putranya dan Roh Kudus selama-lamanya. Semoga Santa Ana berdoa bagi kita semua agar kita akan membagi tumpuan kepada kehidupan kekal apabila kita masih hidup di bumi. Waktu mati kita akan menerima keselamatan yang Tuhan Yesus memberikan kita. Dan hari ini kita berdoa untuk Bapak Suci Pope Francis yang ada di Poland sekarang untuk World Youth Day. Dan hari ini Pope Francis akan merayakan misa yang besar. Hampir 2 juta orang disangka menyertai misa ini. Dan kita tahu dalam dunia kita ada orang gila yang dipanggil IS atau Daesh. Mereka bom di mana mereka suka. Inilah kita khawatir. So we pray for the safety of the Holy Father, for the safety of all they estimate about 2 million people will be there. Last night, for the service, there were already 1.5 million people. BBC announced it this morning. And more will come for the Mass, definitely. So we pray for the safety of all these people. And above all, we pray for the conversion of these mad people called IS. That they will believe in God, truly believe in God, and respect life. If they start to kill in the name of God,
no one can say that they really believe in God. Anyone who believes in God will not kill, will respect life. So they claim to believe in God and they claim to kill in the name of God. That's nonsense. They are mad. We pray for their conversion. We pray that they will come to their senses and truly believe in God and respect life. And today on your feast day, let me on behalf of Bishop Simon here wish all of you a very happy feast. God bless. So now we will have the right of renewal of promise of prayer leaders and also commissioning of the extraordinary ministers of communion. So we start with the renewal of promise of commitment of prayer leaders. Pemimpin-pemimpin sembahyang yang disayangi. Kalian telah dipilih dan dimiliki untuk memimpin para umat di dalam upacara sembahyang pada hari Minggu dan hari kebesaran yang wajib, serta mematuhi 5 undang-undang Gereja Katolik. Di dalam pelayanan kepastoran ini, kalian mesti memaparkan teladan pelayanan Kristian Katolik yang berusaha untuk berkembang di dalam kekudusan menerusi pembacaan sabda Allah dan doa. Pemimpin sembahyang sila angkat tangan kanan dan umat biasa diminta duduk. Dan sekarang saya tanya, selaku pemimpin sembahyang, sanggupkah kalian berazam untuk menjadi orang Kristian Katolik yang baik seraya memberi teladan kepada orang ramai, khasnya di dalam tugas memimpin umat di dalam upacara sembahyang pada hari Minggu dan hari kebesaran yang wajib? Ya, kami sanggup. Sanggupkah kalian berazam untuk menyedia dan melengkapkan diri dengan sewajarnya untuk upacara sembahyang pada hari Minggu dan hari kebesaran yang wajib, agar dapat bekerjasama dengan padri-padri di paroki Santa Ana demi melaksanakan misi Kristus di paroki ini? Ya, kami sanggup. Sila turunkan tangan dan sila duduk. Belum berdiri ya, pemimpin sembahyang berdiri. We still have a prayer. Tuhan Allah, di dalam kemurahan hatimu, Engkau mengutuskan putramu untuk menjadi gembala dan pembimbing kami. Kami mohon, utuskanlah semakin ramai pekerja ke dalam ladang anggurmu untuk mengekal dan membimbing umatmu. Berkatilah para pemimpin sembahyang di paroki Santa Ana. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menyokong mereka di dalam tanggung jawab mereka di kalangan umat paroki ini. Demi Kristus, Tuhan dan Pengetara kami. Amin. Sila duduk. Pelayan komuni kudus bukan lazim diminta berdiri. Saudara-saudari dalam Kristus, para pelayan komuni kudus bukan lazim. Ini akan diamanahkan dengan layanan untuk mengeda komuni kudus, serta juga membawanya kepada mereka yang sakit
dan hampir menemui ajal. Para pelayanan komuni bukan lazim. Di dalam pelayanan ini, kalian mesti memaparkan teladan akan kehidupan Kristian Katolik dari segi iman dan kelakuan. Kalian mesti berkembang dalam kekudusan melalui sakramen kesatuan dan cinta kasih ini. Ingatlah, walaupun bilangan kita ini ramai, kita tetap satu tubuh kerana mengungsikan satu roti dan satu piala. Selaku pelayan komuni kudus bukan lazim, berikanlah tumpuan yang khas kepada arahan Tuhan Yesus agar saling mengasihi antara satu sama lain dan juga mematuhi 5 undang-undang gereja Katolik. Ketika menyerahkan tubuhnya sebagai santapan untuk murid-muridnya, Yesus berkata, "Inilah perintahku, agar kalian saling kasih mengasihi sesama sendiri, seperti aku mengasihi kalian." Sila angkat tangan kanan. Sekarang saya tanya, sanggupkah kalian menjalankan tugas mengedarkan tubuh dan darah Tuhan kepada saudara-saudari kalian agar dapat membangunkan gereja? Ya, kami sanggup. Sanggupkah kalian mengedarkan Ekaristi yang kudus dengan hati-hati dan secara hormat? Ya, kami sanggup. Sila turunkan tangan. Saudara-saudari dalam Kristus, marilah kita berdoa dengan keyakinan kepada Bapa kita di syurga. Marilah kita memohon agar Allah menurunkan berkat ke atas saudara-saudara kita yang telah dipilih menjadi pelayan komuni kudus bukan lazim. Bapa yang Maha Pengasih, Pencipta dan Pembimbing keluargamu di dunia, berkatilah para pelayan komuni kudus bukan lazim ini. Semoga mereka taat setia di dalam layanan mereka mengedarkan roti kehidupan kepada umatmu. Setelah diperkuatkan oleh sakramen ini, semoga mereka akan sampai akhirnya ke jamuan di syurga. Demi Kristus, Tuhan dan pengatara kami. Amin. Sila duduk. Semua umat diminta berdiri. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. dan akan satu Tuhan yang Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Dia dilahirkan bukan dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan. Dia dikandungkan Roh Kudus, dilahirkan oleh Parwan Maria. Dia menjadi manusia. Dia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ini Dia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Dia akan kembali dengan mulia, mengadili orang hidup dan mati. Kerajaannya akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Dia Tuhan yang menghidupkan.
Marilah berdoa kepada Allah, asal dan tujuan segala makhluk di dunia serta kebahagiaan kita. Marilah berseru kepadanya. Sautan kita kepada doa umat ialah, datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Saan gereja di seluruh dunia. Oh sama, saat gereja ingan toras tulung dua sak tongan duh otinnya di saya ponai terbuka saan ratus de bogo. Marilah berdoa. Sebagai komuniti kita, oh apa kami di sorga, kami harap ke perintah timgai kami seluruh lurus serta hendak berkipir. Kami harap ke atur ketua timgai kami, merit pemain ngagai semua orang, lalu harap ke hukum atur ngau adat di seluruh mana, serta meruan menyenang ke semua manusia berlama-lama. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Palalim seniman dahin ilmuwan, Tuhan Allah, bena lim seniman sastrawan dahin ilmuwan, paan geri kame, mejum dahin ngemaren aram menhadui-hadui dahlo, itam sama-sama ngetalo, nena perintah Kak Tuhan, marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. 主，求你赐给我们一颗感恩的心，让我们学习如何去珍惜你所赐给我们的一切，爱护我们的亲人，同时也敬爱我们的敌人。Marilah kita berdoa. Lord, today we pray in a special way for Auxiliary Bishop Simon, who celebrates the 28th anniversary of his priestly ordination. Lord, grant him your wisdom and your generosity so that he will be able to serve the people you have put in his hands. Lord, hear us. And Lord, we ask you to bless the Holy Father who is in Poland and the people who will come for the concluding Mass of the World Youth Day. Lord, grant them safety, and above all, Lord, grant the Holy Father the grace to be able to influence the so many youngsters who are there so that they will lead their Christian lives as you want them to. Lord, hear us.
Berdoalah saudara-saudari terkasih dalam Kristus, supaya persembahanku dan pesahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami kaya akan harta syurgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami, dengan pengeteraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengeteraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu. Dengan sabdamu ini Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria, untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata,
terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis dan uskup kami John dan Simon, serta para imam, daikon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bonda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul, Santa Ana, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankanlah turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera-Mu. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan Roh Kudus, maka dengan kuasa Roh Allah kita berani berdoa. Datanglah
Ya Tuhan, bebaskanlah kami daripada segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada Rasul, damaiku yang ku wartakan kepadamu, yakni damaiku yang ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Marilah kita mengucapkan salam damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
Untuk lagu komuni kita yang kedua, I Am the Bread of Life. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kerana Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan dengan pengeteraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang dengan segala hormatnya kita menjemput Uskup Agung John Ha untuk memberi ucapan. Dipersilakan. Terima kasih MC. Ya, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, when I look across the road, saya lihat bangunan gereja baru. Now it's coming up very nicely. Dan saya tentu funds are still tidak cukup 1.2 billion. Sekarang mau we use the language gostaan pun tak boleh. Already so far ahead. So saya guna satu kata dari bahasa Cina, jiayu. Ada dengar nggak jiayu? Dalam badminton, you often hear jiayu, especially pemain Cina. So I ask you, jiayu. Yet very near there already. Dekat penyelesaian. Dia. So don't backtrack. Go ahead. And so, you know what I'm going to say. Be generous. Contribute. Today's gospel actually gives me a lot of confidence in saying this. God blesses you with so much. Be generous with God. Okay, don't think only of ourselves. Jangan utamakan, pentingkan diri sendiri. Pikir
akan Tuhan, also akan gereja. Gereja yaitu community, tetapi gereja sebagai bangunan juga. We need the place to worship. So I ask you, saya rayukan lagi, ya, jadi orang yang murah hati and give. God will bless you in many ways. I cannot imagine, I cannot recount here. God will bless you. So I ask you, sudikah you terus jalan until you see the church finish and all expenses covered? Sudikah? Thank you. Okay. Number 2. Sanggupkah? Okay, sanggupkah? Ya, sanggupkah? Alright. I think God will bless you, ya. Number 2, saya dengar Pope Francis di Poland talking to the youth. Dia memang tekankan dan dia rayukan orang pemudi-pemuda enter politics, join politics, because the world today is not the kind of world we want to have, because some politicians, some leaders are not governing the world well. So the Pope is asking those who are there for the World Youth Day, join politics, become politicians, and transform the world. In our prayer today, the post-communion prayer, we pray, yang dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian. We want a world to be a world dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian. I echo the words of Pope Francis to you. Join politics. Some of you join politics and work for promosikan keadilan, cinta kasih, dan kedamaian. We need that to transform the world. So we need good politicians who have good consciences. And this is what the Holy Father is appealing to the youngsters, and I echo his words to you. It doesn't matter, there's an insect here which is quite persistent. Never mind, he loves me. Now, it doesn't matter which party you join, but you must be convinced that the policy of the party is good. And you fight from within the party in order to promote love, justice, and peace in our country. And especially for us Sarawakians, we want to get back the rights that we have lost. Yeah? Sarawak for Sarawakians. So it doesn't matter which party you join, but join according to your conscience. Then, you may belong to different parties, but when you are in church, put your parties behind and work as one, live as one. And in fact, also, it doesn't matter which party you belong to, but because you are politicians, you want the welfare of the state and the country. So for the sake of the welfare and the state of the country, put your parties behind and work together. All the parties work together for, I repeat, cinta kasih, keadilan, dan kedamaian. Have you heard me clearly? Yes. Okay. Number 3 and my final point. When was that? July the 16th in St. Joseph's Cathedral. Those of you who are there, ya, kita semua saksikan suatu upacara yang memang dipenuhi, ya, solemnity dan juga earthy significance meaning, yaitu
final profession of Friar David Au, one of our own. So he made his final profession in the cathedral. It was a beautiful ceremony. Dan saya pada akhir di seremoni itu saya diberikan suatu peluang untuk ucapkan what I think, what I thought. So saya rayukan semua pemuda-pemudi yang hadir, pikir dengan baik tentang vokasi, panggilan ke priesthood, ke imamat atau kehidupan religious life. I repeat this appeal to you. It's beautiful to have a community that is really alive and active, which you are. It's going to be very beautiful when your new church is ready. It will be ready. You have promised that you will cheer you. Now, it is not enough just to have a lively community with a beautiful church. We must have vocations from you. Vocations. So altar boys here, altar boys, think about that. Young men who are still single, we don't want married people. Not because I don't want them, but because the Holy Father has not said married people can be priests or religious. Married life is also beautiful. You are holy in your married life. So, jangan saya ganggu kamu. But I'm appealing to people, young people who are not just young people, but maybe also some adults who are more mature, who are not married yet. Think of the priesthood and religious life, whether it be to the Franciscan friars, to the Carmelite friars, to the diocesan priesthood, and for the women to the sisterhood. Think about that. We need vocations, and vocations speak about the maturity of the community. So, show that you are mature. Encourage vocations, and we pray that some young people will come from this community to be priests, to be religious, whether friars or sisters, young men, young women. So these are the three things I'd like to highlight this morning. Thank you very much. Terima kasih Uskup Agung Chon Ha. Seterusnya kita menjemput Friar Gerard Victor untuk memberi ucapan. Dipersilakan. Okey, selamat pagi sekali lagi bagi semua umat Katolik di bawah naungan Paroki Santa Ana dan umat yang datang dari gereja di luar Paroki Santa Ana. Selamat datang ke pesta Santa Ana ini. Yang paling penting adalah saya mau mengalukan selamat datang kepada, I think in our history there are two bishops who are celebrating Mass in the Baruch. As far as I'm here, okay. Our Good Shepherd, as you know, is always here with us, Bishop John Ha, and our auxiliary bishop, Bishop Simon Poe. I think all of you know Bishop Simon Poe. He was the rector here. So we are, Bishop Simon, we are truly grateful you are here with your people and to celebrate this Eucharist together. We are truly grateful. And as Bishop has said about whether we are in politics or anything, one thing Christ always says, Satu Tubuh Christus. We always have to be one body of Christ. No distinction, no division, no nothing. Just one body of Christ. So we pray, whether we are in politics or in other fields that we are called to, may we always be united. The second thing about vocation, Friar David Au is also a local boy, orang Kuching di sini. And I'm always the friars will always be grateful to Bishop John Ha because he allowed Friar David Au to be with the Franciscans. Okay, it is a very open-hearted thing to allow, a very big-hearted decision to allow Friar David Au to be a Franciscan.
He can choose many things, but he chose one thing and say, go and live and be formed as a friar. And we have done the sound profession. And I pray that, and I know that Friar David Au will come one day to serve our community here because he's a Kuching boy, and he will serve all of us here. So, as Bishop say, pray for vocation. There will be no more imported friars, and don't ever think this. The well is becoming dry slowly. So we need our locals here. And again, I say, we are saying and emphasizing, Eucharist is important for our family, for our community. Tanpa Ekristi, banyak kali kita boleh menghilangkan fokus atau what you say, direction. Only in the Eucharist we see something very beautiful, and as Bishop is saying about our altar service, perhaps some of them will respond to the call of becoming a priest or young women to religious life. And I always tell our chairman in the kampongs, please bring in all the young guys, maybe between the age of 10 to 12 years old, to be altar servers, because many of them 18, 19, mereka ada rencana diri sendiri. Tidak salah, tetapi kalau orang yang paling muda, saya juga altar server dulu, dan saya membuat keputusan menjadi friar dan padre. So I was an altar server before, so I can understand kalau anak-anak ini, orang muda ini mau jadi padre satu hari nanti, menerima panggilan. But open to all young available men, you can join join and journey to become a priest one day. Lastly, I don't want to prolong this. I have to remember a few people. Okay, on behalf of the parish, okay, Friar William, Deacon Oliver, and myself, bersama catechist, staff, and also our parish council chairman dan AJK, kita mengucapkan selamat Hari Pesta Santa Ana. And not forgetting, tahun ini kita menggunakan satu cara zone sales. Kita membina 10 zone dan kita ada 10 pemimpin sebagai zone coordinator. So I'd like to thank the coordinator. I'll name them later down in the Pusat San Lucas. And all the main heads like liturgies, Madam Clarice, zone sales, parish sales, Saudara Michael Rawis, and we will have our dinner on the 3rd of September, Saudara Thomas Santana. So these are 3, including, okay, not forgetting, the pengurusi of St. Anne Feast Day, Saudara Patrick Lomas. Bersama AJK, kita tahun ini sudah menjayakan dan harap kamu memberi sokongan, galakan doa bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin yang datang untuk melayani umat kita. Okay, I say last, one more thing. Selepas ini, sila jalan ke sana. Please go that way. I don't want anybody to go down this way. If you go down this way, I think you miss a lot of things. Okay, ada makanan Bidayuh, Iban, babi pangan, babi keli, ikan, pangan. Okay, so there's a lot of what? Pansor, okay, pansor dan a lot of good things there, and saya pun I want to appreciate our umat yang bekerja bertunggus-lumus. Semalam already start, almost 8 a.m. already they started the stalls. So hari ini juga datang awal. So sebagai umat Katolik Paroki Santa Ana dan umat yang datang dari di luar gereja kita, sila menyokong gerai-gerai jualan di Pusat San Lucas. Dan semua dana yang didapati from this year, semua akan disalurkan kepada pembinaan gereja baru. We have to fulfill our promise, and also Bishop was gracious to loan us 3 million. I did my calculation, 25 years we have to return back to the Archdiocese. Dari 2020 sehingga 2045 kita mesti kembalikan utang itu, dan saya sudah buat calculation setiap tahun 120,000. So from 2020 we start paying the Archdiocese 120,000. So we start now, and by the time we reach 2020,
things will be easy for us. Janji ditepati, bukan janji tidak ditepati. As far as I'm here, janji ditepati. Okay, so thank you, and let's enjoy ourselves. This is our celebration with our good shepherds here, the two bishops here, and we thank God for every good thing that come today and for the rest of our lives. Thank you. Terima kasih Friar Gerard Victor di atas ucapan beliau. Dengan itu kami menjemput Friar Gerard Victor, Rektor Parakis St. Anne, untuk menyampaikan sagu hati kepada Uskup Agung John Ha dan Uskup Auxiliary Simon Po. Dipersilakan. Umat diminta berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kisah Kristi sudah selesai, pergi ke dalam damai Kristus. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Cahaya dalam Kristus. Saudara dan saudari di atas kehadiran Anda. Semoga berbahagia pada hujung minggu.